warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas operasi hitung pengurangan. Kita mulai dari definisi. Jika ada kalimat penjumlahan A ditambah B sama dengan C dan kemudian salah satu sukunya ternyata tidak diketahui. Yang pertama misalkan suku yang sebelah kiri ini tidak diketahui, maka bisa kita tuliskan suku yang tidak diketahui ini adalah pengurangan C dikurangi B. C dikurangi B. Nah, jika kita substitusikan ini ya, kalimat ini titik sama dengan C dikurangi B ke dalam kalimat yang di sini ya, maka bisa kita peroleh ya, karena di sini titik-titiknya kan sama dengan C min B ya. Jadi C min B ditambah B sama dengan C. Selanjutnya, jika yang tidak diketahui adalah suku yang di sebelah kanan ini, maka dengan cara yang sama mensubstitusikan kalimat pengurangan ini dalam kalimat penjumlahan ini, maka diperoleh B ditambah C min B sama dengan C. Ini adalah yang disebut rumus definisi dari pengurangan. Selanjutnya, kita misalkan C dikurangi B hasilnya adalah A. Kemudian ini disubstitusikan ke sini. Ya. Jadi yang ini C min B ini sama dengan A. Maka diperoleh A plus B sama dengan C. A plus B sama dengan C. Kita bisa simpulkan C dikurangi B sama dengan A, ini jika dan hanya jika A ditambah B sama dengan C. Nah, jadi A ditambah B sama dengan C, itu jika dan hanya jika C dikurangi B sama dengan A. Nah, ini yang disebut dengan arti dari pengurangan. Selanjutnya, ini miskonsepsi yang sering terjadi dalam pembelajaran pengurangan di SD seperti ini ya, di buku-buku SD ini banyak sekali. Ada soal yang menggambarkan pengurangan seperti misalkan ini 10 mau menunjukkan 10 dikurangi 4, tapi gambarnya seperti ini. Ini merupakan soal yang salah. Kenapa? Karena pengurangan merupakan bentuk dari pengambilan benda ya, mengambil benda ini. Ya. Dan hasil pengurangan di sini adalah sisa setelah diambil. Maka yang benar untuk contoh pembelajaran pengurangan adalah seperti ini. Misalkan Andi mempunyai 10 buah jeruk. Kemudian diberikan kepada Siska 4 buah. Atau ini bisa kita tulis ke dalam bentuk pengurangan yaitu 10 dikurangi 4. Sekarang hasil dari pengurangan merupakan sisa jeruk setelah diberikan kepada Siska. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Ya, jadi seperti ini. Salah satu contoh pembelajaran pengurangan di SD yang benar. Selanjutnya itu sifat operasi hitung pengurangan yang pertama, yaitu sifat tertutup. Pengurangan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga.
ya, atau bisa ditulis jika A dan B-nya merupakan bilangan bulat, maka A dikurangi B juga merupakan bilangan bulat. Ya, contoh 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 9 dan 2 ini kan merupakan bilangan bulat. Ternyata setelah dikurangi hasilnya 7. Ternyata 7 ini juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang lain lagi, negatif 11 dikurangi negatif 9. Negatif 11, negatif 9 merupakan bilangan bulat. Ternyata hasil pengurangannya adalah negatif 2 yang juga merupakan bilangan bulat. Ya, ini salah satu contoh dari sifat tertutup. Selanjutnya yaitu sifat operasi hitung pengurangan yang kedua, lawan suatu bilangan. Kalau kita perhatikan ya, pada bilangan bulat, itu bilangan-bilangan ini selalu berpasangan. Jadi contohnya seperti ini. 4 dan negatif 4. Ya, 2 ada pasangannya negatif 2. Nah, bilangan negatif 4 ini bisa kita katakan menjadi lawan dari 4. Atau bilangan 4 merupakan lawan dari negatif 4. Jadi secara umum, jika A merupakan suatu bilangan bulat, maka negatif A merupakan lawan dari bilangan A. Nah, jarak antara A dan negatif A dari titik 0 ini adalah sama. Hanya arahnya yang berbeda. Ini misalkan dari 0, 0 ke negatif 1, jaraknya sama dari 0 ke 1 ya. Cuma arahnya yang berbeda. Negatif 1 ke kiri, negatif 1 ke kanan. Contoh lain, dari 0 ke negatif 2 dan dari 0 ke 2 ini jaraknya sama ya. Lawan arahnya yang berbeda, negatif 2 ke kiri, positif 2 ke kanan, tetapi jaraknya sama. So, bisa kita katakan A dikurangi negatif B sama dengan A plus B, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A. Selanjutnya itu sifat pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Untuk memahami sifat ini, sifat pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawannya, perhatikan contoh berikut. 8 dikurangi 5 ini sama dengan 8 ditambah lawannya dari 5. Itu negatif 5. Hasilnya sama-sama 3 ya. Contoh lain, negatif 1 dikurangi negatif 4. Maka hasilnya akan sama dengan negatif 1 ditambah lawan dari 4. Jadi negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif. Maka bisa kita simpulkan A dikurangi B ini hasilnya sama dengan A ditambah negatif B ya. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah lawan dari B. Di A ditambah negatif. Nah, juga yang ini. Negatif A dikurangi B ini sama dengan negatif A ditambah lawan dari B. Ditambah negatif B. Ya, jelas teman-teman. Selanjutnya, sifat yang berikutnya itu tanda kurung sebagai prioritas. Jika pada operasi gabungan antara penjumlahan dan pengurangan terdapat tanda kurung, maka operasi di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau seandainya ini tidak ada kurungnya, maka kita kerjakan dari kanan ya. Dari kiri ke kanan. 7 dikurangi 12 ditambah 5. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 52 tambahkan 40. Tapi jika ada tanda kurung seperti ini, maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 52 kurangi 14
dikerjakan dulu 27 dikurangi negatif 2, 15, baru ditambahkan dengan hasil dari operasi yang dikurung tadi. Sifat yang kelima yaitu antikomutatif. Hasil pengurangan bilangan bulat yang berbeda tidak pernah sama ketika letak bilangannya ditukar. Ya, jadi kalau ini pengurangannya salah ini. A dikurangi B, ini hasilnya tidak akan sama dengan B dikurangi A. Ya, bukan. Nah, kalau dalam penjumlahan kan berlaku sifat komutatif. Tetapi dalam pengurangan ini anti komutatif ya. Saya tuliskan di sini saja. A dikurangi B itu hasilnya tidak akan pernah sama dengan B dikurangi A. Contoh, 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. Sedangkan 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Jadi 5 dikurangi 7 itu tidak sama dengan 7 dikurangi. Contoh yang kedua, 10 dikurangi negatif 5. 15. Dan negatif 5 dikurangi 10 hasilnya negatif 15 ya. Jadi hasilnya tidak sama. Juga yang contoh ketiga ini. Sifat yang terakhir dari operasi hitung pengurangan yaitu sifat anti-asosiatif ya. Sama ini harusnya tadi pengurangan. Ya, salah, maaf tadi salah ya. Jadi ya saya tulis lagi, kalau ada A dikurangi B baru dikurangi C, ini hasilnya tidak akan pernah sama dengan A dikurangi hasil pengurangan dari B dikurangi C. Ini yang benar ya teman-teman, itu tadi salah. Jadi hasilnya tidak akan sama. Contoh, 5 dikurangi 7 dikurangi 8. Ini hasilnya 5 dikurangi 7 negatif 2. Kemudian dikurangi 8 jadinya negatif. Sedangkan kalau seperti ini kurungnya yang di belakang, 7 dikurangi 8 negatif 1. Jadi persisnya 5 dikurangi negatif 1 hasilnya 6. Hasilnya ternyata tidak sama ya, ini negatif 10, ini 6. 5 dikurangi 7 baru dikurangkan 8, hasilnya tidak sama dengan 7 dikurangi dulu, dikurangi dengan 8 dulu, baru 5 dikurangi hasil dari 7 dikurangi 8 ini hasilnya tidak sama. Juga contoh yang ke B ini ya, dikerjakan dulu, baru dikurangkan 6, yang ini dikerjakan dulu, baru hasilnya digunakan untuk mengurangi 7, hasilnya tidak sama. Contoh yang ketiga juga ya, ini 8, 2, tidak. Itu teman-teman pengertian, kita tadi sudah bahas rumus definisi pengurangan, arti pengurangan, kemudian miskonsepsi yang sering terjadi di pembelajaran pengurangan di SD, dan ada contohnya yang benar seperti apa, kemudian sifat-sifat dari operasi pengurangan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.